Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ghafur wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul habibul mansur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dzawil hidayati minallahil azizis syakur. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Shadaqallahul azim. Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati dan saya banggakan, para siswa, siswi Madrasah Sanawiyah Matla'ul Ulum, serta para dewan guru, insya Allah marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Di pagi menjelang siang ini kita sudah mulai tidak konsentrasi. Belajar 1 jam saja sudah cukup melelahkan, apalagi ini sudah dikumpulkan di masjid. Saya yakin di sini banyak siswa yang tidak mandi. Makanya di tengah-tengah agak-agak kosong. Nah, kalau sebelah sini insya Allah pada mandi semua, cuman yang mandi kepalanya saja. Paling gitu nu ibak sampai anak wunggul. Nah, kalau perempuan saya yakin semua mandi kemarin. Entah hari ini entah mandi atau tidak. Baik. Tema hari ini adalah ilmu yang didapat dari langit pertama sampai langit ke-7 ketika Rasulullah Mi'raj. Baik, nanti setelah pengajian ini ada hadiahnya cukup memuaskan, pokoknya menarik, ada hadiah menarik. Di antaranya ada sisir kerep, lumayan, manusia otet, manusia kutu, tiasa. Lupa 2 aya karet gelang, tina minyak manusia parapatan, tiasa dianggo. Baik, anak-anakku yang berbahagia, ada 2 kata. Pertama ada Isra, yang kedua ada Mi'raj. Nanti bisa diteliti dan dianalisa, silahkan oleh guru bahasa Arab, mengapa kata-katanya menggunakan Isra, Mi'raj. Tidak begini, tidak Isra, I'raj. Apalagi tidak seperti ini, tidak Misra, Mi'raj. Mengapa kata-katanya berbeda? Yang satu menggunakan masdar, yang kedua menggunakan isim alat. Kata-katanya adalah Isra, Mi'raj. Mengapa tidak Isra, I'raj? Atau mengapa tidak Misra, Mi'raj? Kalau Isra bisa diartikan isad kajero. Sapa di luar isad kajero. Kalau Isra itu artinya perjalanan di malam hari. Makanya kalau di tasrif Asra, Yusri, Isra'an, yang berarti perjalanan. Di perjalanan ini yang aktif adalah Allah, sedangkan yang pasif adalah Nabi Muhammad. Jadi wajar saja Nabi bisa menembus langit sampai ke surga dan neraka hanya kurang dari 1/3 malam, karena Nabi yang pasif, yang aktifnya adalah Allah. Jadi wajar ketika saya barusan berangkat dari kantor dari Qurrata Ayun datang ke sini, kebetulan di kopea saya ada semut ikut di kopea. Pas datang ke dia semut dikeprikeun, engke rek dicanak deui. Tek datang ka ditu ke sumping deui ka kantor, eta sireum ngobrol. Ceuk sireum anu ngiring ka dieu, kata nyung kamuni pas ka ditu deui wawartos. Ceuk sireum teh, abdi bieu tos ditanyung.
Modnya cek sireum hiji deui. Bener loh. Wah, semuanya cenah kumaha lempangna. Bari jeda waktunya cuma dari jam 11 sampai jam 12. Setelah duhur saya pulang lagi cuma 1 jam. Padahal sireum upami ngarayam itu makalami meureun ti samarang ka dieu nepina tahun hareup. Tapi ieu mah teu sajam-sajam acan. Nah, karena sireumnya semutnya itu yang pasif, yang aktifnya saya memang bisa gitu saja milu datang-datang cenah ka Tanjung ka Mateng Ulum bisa. Kumaha carana ngilu kana kopeah. Nah, itu yang aktif adalah sayanya, maka yang pasif adalah semutnya. Itu adalah Isra. Ketika Isra Rasulullah itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketika Allah menurunkan perintah zakat, gak ada kata-kata tasbih. Wa atuz zakah khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha inna salataka sakanul lahum. Di buku fikih ada tuh. 2, ketika Allah memerintahkan untuk berpuasa, maka ayat yang turun gak ada tasbih. Apa kata-katanya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ketika Allah memerintahkan untuk berhaji, ternyata di lapan haji enggak ada yang namanya tasbih. Hanya kata-kata walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ketika Allah memerintahkan untuk bersolawat, itu pun tak ada tasbih. Yang ada hanya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Arapal teu? Arapal ieu teu? Sok ngaraos Quran tara? Sok ngaraos Quran tara? Nyaan sok ngaraos Quran. Aya nu tos tamat 3 kali. Aya nu can tamat-tamat acan. Aya nu Iqra keneh. Aya nu maca Qur'ana sok gereneng geuning kieu. Eta teh dikitukeun salah tibalik kalah kieu. Aya nu maca Qur'ana silent wae jempel kieu. Aya nu maca Qur'ana ku kikian wungkul. Aya nu maca Qur'an. Aya sagala aya. Sok ngaraos Quran. Aya mah hafal Quran. Cobi tadi kada mah hafal Quran urang tes. Siap dites. Siap dites. Ini siswi-siswi siap dites. Melong begitu siap dites karena ini banyak dari ayat Al-Quran yang saya bahas di Quran surah Al-Isra. Kita tes dulu ya. Ayo semuanya saya tahun kalian basmalah nu teu miluan balik menjadi huntu sok. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Siswa dulu, siswi dulu. Oke, siswi dulu ya. Ayo. Kunaon baeud wae? Keneh kolot nu baeud bakade. Siap. Saya satu ayat lanjutkan ayat berikutnya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Cik pamagat. Siap. Inna a'tainakal kautsar. Skor 1-0. Cukup. Protes. Oke. Berani mengatakan bahwa saya licik. Kalau licik kita klarifikasi. Yang dibaca ke siswi Quran bukan. Yang dibaca ke siswa Quran bukan. Licik lebah manakna. Oke. Mereka mengatakan katanya kalau ke siswa yang pondok, kalau ke perempuan yang pendek. Kita cek, kita kasih yang pendek ya. Siap ya. Ya, 1, 2, 3. Hanya ayatnya kurang dari 20 ayat.
kurang dari 20 ayat. Siap? Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Lutono kita apa? Coba ini laki-laki yang lebih dari 50 ayat. Enggak keseri begitu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. 2-0. Painan ngobrol wae tika tadi sing goreng geus pala linter. Ya lanjutkan lagi. Qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tabbat yada abi lahab wa tabb. Alhaakumut takatsur. Wal 'adiyati dhabha. Idza asy-syamsu kuwirat. Abasa wa tawalla. Wan nazi'ati gharqa. Amma yatasaalun. Wal mursalati urfa. Sing goreng apalah juz 30 lain 30 juz. Wal mursalati urfa. Betapa ramenya tanda hari rub gitu. Coba solawatnya hafal gak? Salatullah salam. Tawassalna wa kulli ayam tembiluan batur maca melong. Sami belah itu oge duka hayang naon. Kita robah lagunya suka dan miluan. Kita robah lagunya. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu patriot. Si sedia berkorban. Pancasila. Rakyat adil makmur. Pribadi ayo maju. Ayo kene bengong wae. Coba robah laguna kudu nomor katilu. Cincang keling eta manuk. Manuk cingkleng nacin. Dan pos kakolong eta bapak. Par bapak satarna. Aya kene teriuk-teriuk ting hayang naon bapak mada bingung. Coba robah lagu nu kaopat. Balonku ada rupa-rupanya hijauku
merahmu meletus balani godang, hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat, balonku tinggal 4, ku pegang. Terima kasih anak TK dan anak PAUD yang telah menyanyikan balonku ada 5. Baik, masuk materi. Nanti kita nyanyi lagi. Materinya adalah ketika Allah menurunkan perintah sholat, maka Rasul diundang oleh Allah langsung bertemu dengan Rasul. Maka kita lewati saja. Rasul Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu punya 2 makna. Al-Haram artinya haram dipincak ku kaki-kaki orang kafir. Al-Haram memiliki makna yang kedua, haram membunuh apapun hewan di sekitar Masjidil Haram. Masjid Al-Aqsa itu adalah masjid yang sangat jauh. Saking jauhnya ditempuh pun lebih dari 1 bulan. Itulah Masjid Al-Aqsa. Ketika Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka yang Rasul singgahi ada 5 tempat. Tempat pertama adalah Yasrib. Yasrib itu adalah cikal bakal kota Madinah. Maka Rasul akan hijrah ke kota Madinah. Madinah kelak menjadi kota Nabi, Madinatun Nabi. Maka Rasul sholat sunat 2 rakaat. Kalau dalam hadis, Madinah itu disebut dengan Thaibah, karena Thaibah itu penuh dengan harum semerbak mewangi. Ini pun juga sama, harum semerbak mewangi meskipun tarak mandi. Itu kota Yasrib, maka terkenal dengan istilah Thaibah. Makanya dulu di tahun 89 pernah dilantunkan oleh Haddad Alwi dan Sulis ada sebuah dendang salawat Nabi. Ya Thaibah, ya Dawal, Stawnalik, Dadana, Ya Ali, Talib minkumul masdarul wahib hal turab lihajib indakum afdalul afdalul ghilmana ya Thaibah ya Dawal Stawnalik wal hawa nadana wal. Singgah di tempat kedua namanya kota Madian. Madian itu tempat tinggal Nabi Syuaib alaihi salam, mertua Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Adam berdakwah dahulu, dikasih oleh Allah yang namanya tongkat. Lalu tongkat tersebut dipindah alihkan kepada Nabi Syuaib. Dari Nabi Syuaib dialihkan kepada Nabi Musa. Maka kelak Nabi Musa dengan tongkat tersebut akan menjadi mukjizat. Dilemparkan di hadapan Fir'aun menjadi seekor ular besar. Ditakoken. Maka mulai itu laut itu membelah menjadi 2. Andai kata tongkat tersebut masih ada, jalan anu bararutut sigana sekali ngetrukeun bakal langsung jika jalan tol. Nah, tugas sekarang kita bagaimana mencari tongkat Nabi Musa. Jangan hanya mencari harta karun. Si karun musuh Nabi Musa dulu tetehangan teh, ari tongkat Nabi Musa nggak pernah kita cari. Maka Nabi sholat 2 rakaat di sana. Lalu tempat ketiga yang Nabi singgahi adalah Tur Sina. Tur Sina itu adalah gunung Sinai.
Ketika Nabi Musa memperoleh wahyu dari Allah, the Ten Commandment, 10 perintah Tuhan dalam kitab Taurat, maka Nabi sholat 2 rakaat di sana. Lalu Nabi singgah lagi di tempat yang keempat, namanya Baitul Lahmi. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan Bethlehem. Bait berarti rumah, lehem berarti daging. Tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam, yang kelak Nabi Isa akan menjadi Tuhan, disembah oleh orang Kristen. Makanya bahasanya nyebut dengan bahasa Yesus. Kalau saya waktu SD dulu pernah dinyanyikan, tak sengaja lewat depan gereja, ku melihat Yesus bermain bola, diiringi oleh para pendeta. Yesus berkata haleluya. Ada pernah tuh? Tapi ternyata sekarang pengikut Kristen di dunia itu paling besar. Kalau boleh di sensus penduduk agama, yang paling besar adalah pengikut Kristen. Kalau antum tahu, kalian tahu, di negara-negara Eropa itu banyak agama Kristen. Tetapi sekarang sudah mulai tergerus dengan zaman, penganut Kristen di Eropa sudah mulai pada murtad dan masuk Islam. Semoga kelak di 2030 umat Islam semakin banyak di dunia ini. Amin ya Rabbal. Tempat kelima yang Nabi singgahi adalah Baitul Maqdis, yaitu tempat Masjidil Aqsa. Maka Rasul sholat berjamaah, para nabi di belakang, Rasul menjadi imam. Ternyata ini menjadi sebuah simbol bahwa Rasul adalah pemimpin para nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. 5 tempat yang disinggahi Nabi ini menjadi sebuah pertanda bahwa kelak Nabi akan memperoleh perintah sholat 5. Lalu Nabi naik kemana? Naik ke atas. Bukan berarti bahwa Allah di atas. Awas, ini akidah akhlak nih. Suka ada orang yang bertanya, di mana ari Allah? Di langit jauh atuh. Aya deui nu teu bisa ngajawab. Di mana cenah ari Gusti Allah? Ada di dalam hati. Atuh berarti loba. Di mana ari Gusti Allah? Ada di mana-mana. Oh, lebih loba atuh. Ari Gusti Allah aya di mana? Di Ka'bah, karunya dikerem. Ari Allah aya di mana? Di Mekah, atau karunya orang Indonesia Allahan. Nih jawabannya. Kalau ada yang bertanya di mana Allah, jawab dengan kompak. Allah tidak membutuhkan tempat. Apa jawabannya? Setiap yang butuh berarti kurang. Lanjutkan. Kalau kurang tak pantas menjadi Allah. Ayo kita ulangi, di mana Allah? Sebab kalau butuh berarti setiap yang kurang tak pantas menjadi laisa kamislihi walam yakul lahu mukhalafatuhu. Kejebak. Di mana Allah? Di mana Allah? Di masjid. Berarti saya di imah Allah. Antara sarobat. Jadi kalau ditanya di mana Allah, jawab Allah mah teu butuhan tempat. Sabab nu butuh tempat dialah makhluk. Kita butuh tempat duduk, kita butuh tempat beol, kita butuh tempat makan, kita butuh tempat minum. Apakah Allah butuh semua itu? Sebab Allah Maha Sempurna. Hati-hati itu di tauhid tuh, di akidah akhlak. Jadi kalau ditanya, camkan baik-baik lain. Allah di mananya? Allah mah ya di mana? Kita kan itu bisa ngejawab. Jawabannya apa tadi? Ya ulangi. Di mana Allah? Mukhalafatuhu lil. Sebab kalau Allah butuh tempat berarti Allah setiap yang kurang pantas jadi Tuhan. Tidak. La ta'khudhuhu sinatu wala. Cuma Allah butuh, nah cuma Allah tunuh, cuma pas ngadoa, menurut orang ngadoa, bararenta Gusti Allah na tunuh, manya ya Allah tunuh. Allah tidak membutuhkan tempat, bahkan kita butuh untuk menumpahkan kasih dan sayang with will. Maka naiklah ke langit pertama. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam.
Siapakah Nabi Adam? Manusia pertama, orang pertama yang memperkenalkan ilmu pertanian. Jadi kalau di antara kalian ayahnya yang ada jadi petani, itu bagus karena ada dari nabinya. Siapa nabi pertama yang memperkenalkan pertanian? Nabi Adam. Nih ciri pertanian. Kalian harus mulai menanam pohon, disebut dengan reboisasi. Tong wawanianan nuaran tangkal kai, tong wawanianan ngarabut jujukutan, lamun teu anu sanes rabuteunana. Numawi orang tua dulu itu sebelum meninggal sok nanam dulu pohon kelapa. Padahal pohon kelapa itu enggak ada yang 2 bulan langsung jadi. Pohon kelapa itu tahunan. Apa maksudnya? Kalau tidak saya yang memakan buah kelapa dan meminum air kelapa, mungkin anak cucu saya yang akan menikmatinya. Itulah orang tua dahulu. Tuh gunung-gunung yang masih hijau, tapi kalau gunung Gutur sudah gundul. Makanya ini gunung Merapi aktif. Subhanallah. Kalau ini suatu ketika meletus, kita mau lari kemana? Kalau saya lari ke depan, nggak mungkin lari ke belakang. Semoga kita selamat ya. Naik di langit pertama, naik lagi ke langit kedua. Maka Rasul bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Siapakah Nabi Isa? Nabi Isa adalah orang pertama yang memperkenalkan ilmu kedokteran. Jadi kalau ada yang bercita-cita menjadi dokter, apa cita-citamu? Ingin menjadi dokter. Kelihatan dari sehari-hari. Menya dokter di Ronway, menya dokter tara diajar, menya dokter tara maca, menya dokter kaberangan wae, maka jadi dokter teh salah wae praktek. Dokter mah udah kelihatan dari sekolah juga. Cita-cita menjadi apa? Cita-cita saya menjadi dokter. Kelihatan dari cara belajar juga. Manya dokter niro ada pagawean teh. Punten matematika na 3 we jeung 1,5. Aya usum gede ABC na wungkul alhamdulillah betul 4. Tina 30. Berarti leutik deui. Lanjut ke langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Siapakah Nabi Yusuf? Nabi Yusuf adalah orang pertama yang memperkenalkan ilmu perekonomian. Jadi kalau nanti belajar menjadi sarjana ekonomi, ternyata itu ada dari nabinya. Kan di IPS juga ada ya, kalau dulu ada IPS ekonomi, IPS sejarah, IPS geografi. Kalau sekarang namanya IPS terpadu, dan katanya IPS dan IPA akan disatukan. Rada lieur deui we. Karunya guru bakal eueuh hiji. Kalau gurunya ada 2 pasti bakal pindah. Apalagi yang nantinya sarjana IPS jadi ngajar bahasa Arab, berarti ini pergaulan bebas. Apalagi yang tadinya jurusan agama Islam PAI tapi ngajar matematika, ini lebih lagi pergaulan bebas. Artinya rabung, rada disambung-sambungkeun. Lanjut ke langit keempat, Rasul bertemu dengan Nabi Idris. Siapakah Nabi Idris? Orang pertama yang memperkenalkan ilmu keterampilan tangan. Keterampilan tangan, ada kerajinan. Kalau kalian berangkat ke Pasir Kiamis, itu ada sentra pembuatan seeng. Kalau berangkat ke Tasik, ada sentra pembuatan kerudung, mukena, payung, selop jengki, segala ayat. Bahkan kalau dilihat, itu kuliner itu biasanya orang Tasik. Santrina loba di Tasik, pasantren gedena loba di Tasik. Bahkan dulu founding father kita dari Majapahit itu sudah bisa menciptakan yang namanya gending dan gamelan. Kalau orang Arab baru bisa membuat seperti ini, panakol hadro, maka orang Indonesia dulu bisa membuat gamelan. Itu indah kelihatan, berarti cala lerdas geus aya nabina. Minimal harus punya keahlian. Kalau kalian suka main game, jadilah pemain game yang baik. Karena ada tanding game, ada olimpiadenya. Jangan sampai main game online, tungtungna eleh, mejus di udah maut kaituna. Kalau kalian menjadi pembalap motor, jadilah pembalap yang bijaksana. Jangan balapan di jalan raya, kerma motor blong kiriditan di jalan raya, kakuping menang iridit jadi nagas ya kakuping ngelising.
pas di starter da ka kuping nyuk 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 pas di rem menika kuping ciri dia beda anu motor cash mapan di starter oge cash kemudian digas kedengarannya enak pas tadi kudunan gini kalau tiis gitu ka kuping lagi raos labas jadilah pembalap yang baik. Pembalapnya apa bukan pemuda berbadan gelap, tapi pembalap sejati. Masuk lintasan, masuk sirkuit, masuk sugan jadi sapertosaha. Marc Marquez, Messi mah geus kolot di setara balap aya nama. Marc Marquez, Marc Finale sudah jadi nu kitu. Ieu mah balap di jalan kaditu babalapan nu mere piala eueuh. Aya batu diharap entop ngaliwat tungtung nyungsep. Eueuh dodolongan apa yang dikatakan Bapak medok. Ngapain? Kalau mau berkelahi jadilah petinju yang baik. Bisa masuk ke MMA Habib Nurmagomedov sekali tinju tanding itu 2 miliar. Maneh gelut jeung babaturan buk-buk dibawa ke kantor dijibir jebleh. Jadilah petarung yang baik. Kalau mau jadi pelukis, jadilah pelukis yang baik. Ini dari Nabi Idris. Dia mengalukis di kelas na tembok masih mun alus. Di aksaraan ekpek bari teu ngarti. Di aksaraan briges bari teu apal. Da di dinya I love you bari salah. Nulisna teh jadi I love you. Jadi I love you. Hayang bahasa Inggris tapi salah. Ada begitu? Begitu dina meja tulisan masih mun boga modal ada kutip nulisna teh di aksaraan Erni Lope Anton prek disuli di masih mun alus aya kitu. Kalau mau jadi pelukislah yang baik. Aya melukis dina leungeung dilukis ku pulpen. Aya pek teh geuning pas rek salat meureunnya kapanggih ku guruna sia teh sah wudu. Ngeuheung mun di kumaha mah ku ciduk. Jadilah pelukis yang baik. Kalau kalian mau noonglah yang jujur. Gimana noong dengan nuker kieu, nuker mani. Adakah noong yang jujur? Tuh lihat kameramen. Kan noong di kieu. Fotografer itu kan noong. Ayo, anu sararelpi gini. Sprek. Noong yang baik, noong yang jujur ternyata menghasilkan pundi-pundi rupiah. Noong nuker mani di budak-budak. Ya. Kalau mau jadi penyanyi, bernyanyilah, berlatih vokal. Ya mangga lagu keur diajar atuh di tukangnya heuh ku guru dijiwir. Kalau mau nyanyi silakan latihan dengan rutin, latihan dengan intens. Cari guru-guru vokal yang baik. Ngalaguna ulah sisi jalan, batur ka masjid keur main gitar. Aku takut akan segala dosa-dosaku. Heuh maneh batur ka masjid sia kalah ngalagu. Antep teh dosa. Nyanyinya yang baik silakan, bukan kita tidak dilarang. Kalau mau menjadi penyanyi pantas kan pulang di sekolah dengan haririn tengah gandengan batur ngahariri bari ngapalkeun vokal suara. Mau suara hidung atau suara perut? Saya mau suara mulut aja gitu. Kan kedengaran kalau mau nyanyi pas pulang sekolah. Jika kau bertemu aku begini terlumpur. Quran mah tadi ngabige teh kitu rada mahiwa sawarina hakuna nu geulis loba nu bangor hakuna nu bangor loba nu gani. Kalau suka ngaji Quran silahkan pengalang lain di masjid dan kade besi salah resep suara biasanya karena azan. Sok ada sing tarik ulah ngagerenyem. Itu kan demi keahlian. Ayat Nabi Idris alaihi salam. Kade ada nabi salah. Kalau mau adzan silakan sok adzan Allahu akbar Allahu akbar. Jika lagam takbiran ban. Aneh cenah euy. Atau nanti kalau mau adzan Allahu akbar Allahu akbar. Kalau mau diwasol Allahu akbar Allahu akbar.
Kalau mau diwasol, kalau mau diwakop seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nu salah kieu, Allahu Akbar, Allah salah. Silakan. Mau jadi penyanyi, kalau mau jadi tukang poli olahragawan, silahkan. Poli sing balik, sing husu latihanana. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, dan Karim Benzema menjadi pesepak bola terkenal, pemenang Ballon d'Or. Ternyata latihan setiap hari 8 jam, yang mainnya cuma 45 sampai 90 menit, tapi latihan 8 jam. Kamu mau menjadi pesepak bola, latihan tara, main minang mata tungtung cingkat. Banyak latihan, banyak mainnya. Latihan. Banyak latihan. Sok pemain bola voli, latihan yang rutin. Mau jadi pebulu tangkis, silahkan. Kamu di mana latihan? Siapa pelatih pelatnas? Apa pelatnas? Pelatihan di tempat yang panas. Silahkan. Kalau mau menjadi penyanyi, pesepak bola, olahragawan, silahkan sebaik-baiknya. Kalau kamu mau menjadi tukang nyawa HP, kieu pagawean tinggal pagawean kieu. Jadilah pemegang gadget yang baik. Nu teu ngaganggu ka batur. Aya apa pada melan nu kieu wae, aya pada melan programming, pada melan di kantor-kantor, itu tidak pernah gaul dengan orang lain. Duduk aja. Bahkan sampai 2 sampai 3 jam pada melan teh kieu teras. Silahkan, ada kuliahnya pun ada. Yang penting ada kejujuran. Tiluhur lagi terus ayat Nabi Idris alaihi salam. Lalu Nabi naik ke langit kelima, maka bertemu dengan Nabi Harun. Siapakah Nabi Harun? Kakak kandung dari Nabi Musa alaihi salam. Nabi Harun itu orang yang ahli bicara, ahli retorika, jago pidato, jago orasi. Dialah Nabi Harun alaihi salam. Kan kalau Nabi Musa mah cadel. Sabab menuju alita Nabi Musa pernah ngabaheun ruhak. Maka Nabi Musa mah cadel. Maka aya doa di Quran geuninnya, Rabbishrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam. Itu doa Nabi Musa alaihissalam ketika dakwah ke Firaun. Silakan kalau yang menjadi MC, diajar jadi MC, harus uga ege. Nanti ke depan kalau ada acara-acara peringatan seperti ini, pantaslah MC-nya dari anak-anak. Anak-anak yang MC silakan bergilir dari kelas 8. Maka munculnya ini apa? Kemandirian, wanter, keisinan. Biasanya tina upacara. Sok mimiti, bapak ge baheula kitu, bapak ti kelas 3 SD mimiti geus ngungahkeun dina jumaah gitu sok ieu. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Sok edek-edekan gini atau kieu, ayyuhan nas. Kembali nervous aja dulu. Kembali ngahulang heula, kembali ngadeg-deg daripada teu ngadeg-deg acan. Pas adzan oge padina salat Jumat di masjid gede. Itu lumayan bisa tampil di hadapan orang banyak, itu bukan perkara gampang. Belajarlah dikit-dikit. Ada dari Nabi, namanya Nabi Harun. Silakan belajar di hadapan, namanya disebut dengan public speaking. Di hadapan orang bisa berbicara, enak loh rasanya. Ke-6, Rasul bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Siapakah Nabi Musa alaihissalam? Nabi yang memperkenalkan tentang ilmu politik, yang memimpin negara itu atas dasar perpolitikan. Lu jadi bupati, lu jadi gubernur, lu jadi kepala desa, itu adalah ilmu politik. Terakhir di langit ke-7, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihis. Siapakah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang memperkenalkan dengan ilmu bangunan. Jadi kalau nanti naon bapak si eta mah petani, kebae daya ti Nabi Adam. Naon bapak si eta mah sarjana ekonomi, kebahe daya ti Nabi Yusuf. Naon mamah si eta mah can jadi bidan jeung perawat tukang dokter, kebahe daya ti Nabi Isa. Naon indung si eta mah tukang nyinan boboko, paduli daya Nabi Idris. Naon cenah bapak si eta mah pidato we jeung tukang MC unggul, paduli aya Nabi Harun.
Naon cenah bapak si eta menjadi anggota dewan paduli sabab naon aya ti Nabi Musa si eta bapakna tukang nemok bas tukang ragaji peduli da aya Nabi Ibrahim alaihissalam daripada maneh ngahina wae nu ngahina mah eueuh ti nabina cesok aya nabi nu sok ngahina wae tek tengah ulang we kena mental KDRT naon KDRT kirang dagu rada tore. Silakan berkarya, silakan ternyata ketika Rasul Mi'raj bertemu dengan para nabi, minta doa kepada para nabi, maka doanya semua para nabi mendoakan kepada Nabi Muhammad. Apa doanya? Marhaban bil akhis salihi wan nabiyyis salihi. Selamat datang wahai saudaraku terkasih dan wahai nabi yang saleh. Itulah doa dari para nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku Real Madrid, engkau Manchester City. Aku sudah married, kamu mah masih sendiri. Persib Bandung, Persija Jakarta, Arema Malang dan Persebaya, itulah klub sepak bola Liga 1 Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.